Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan pimpin doanya dulu. Siapa yang mau mimpin? Ya, Bu. Ya, Rifah. Tempat duduk siap. Format. 3 berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam madinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum kita masuk, Ibu akan mengecek kehadiran Ananda dulu. Riza, hadir Bu. Susi, Hadir, Bu. Tika, hadir Bu. Reva, Hadir, Bu. Rahmi, Sakit, Bu. sakit. Ya, Bu. Sakit apa dia? Mahnya kambuh, Bu. Farhan, Alfa, Bu. Alfa. Baik, berarti 2 orang yang gak hadir hari ini ya. Ya, Bu. Kak Injen. Nah, sebelum kita masuk materi selanjutnya, dari Ananda Ibu, apakah ada yang masih ingat mengenai materi kita minggu lalu? Ada, Bu. Ya, Rifah? Mengenai tentang zat makanan, Bu. Ya, betul sekali yang telah dikatakan oleh Reva. Sebelumnya kita telah membahas mengenai zat makanan. Nah, apakah ada yang masih ingat mengenai zat makanan apa saja yang kita butuhkan? Ya, Susi? Karbohidrat terus lemak, Bu. Ya, ada lagi yang tahu? Bu. Ya, Pika? Protein, vitamin, dan air. Ya, betul yang telah dikatakan oleh Susi sama Pika tadi. Karbohidrat, vitamin, air, dan mineral, serta lemak itu adalah zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, semua zat tersebut akan dicerna oleh tubuh dengan menggunakan saluran pencernaan. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan, apakah dari Ananda ada yang tahu bagaimana proses pencernaan makanan tersebut? Tidak. Nah, baiklah, karena Ananda belum tahu, sekarang kita akan membahas mengenai organ-organ pencernaan. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan kita mempelajari mengenai sistem pencernaan pada manusia, yaitunya yang pertama, kita bisa mengetahui mengenai saluran pencernaan. Yang kedua, kita bisa mengetahui struktur dan fungsi sistem pencernaan. Yang ketiga, kita dapat mengetahui bagaimana proses sistem pencernaan pada manusia. Dari kita SD sampai SMA, kita membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia itu terdiri dari organ-organ pencernaan. Nah, organ pencernaan terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, apakah Anda masih ada yang ingat mengenai saluran pencernaan? Bu, Ya, Pika? saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ya, betul sekali yang telah disebutkan oleh teman Anda tadi. Nah, kemudian kelenjar pencernaan. Ananda Ibu, apakah ada yang tahu mengenai kelenjar pencernaan? Bu. Ya. Kelenjar pencernaan yaitu kelenjar duda, hati, dan pankreas. Ya, bagus sekali yang telah disebutkan oleh teman Ananda tadi. Saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, sekarang mengenai sistem pencernaan,
halus, usus besar, dan akan berakhir di anus. Saluran pencernaan pertama yang akan kita bahas yaitunya mengenai mulut. Di dalam mulut ada beberapa struktur dari mulut, yaitunya ada gigi, lidah, kemudian ada kelenjar ludah. Kemudian ini adalah struktur dari gigi, di mana struktur tersebut terdiri dari email, dentin, pulpa, semen, selaput periodontal, kemudian saraf atau pembuluh darah. Nah, bagian sebelah kiri ini yaitunya ada akar, kemudian yang di bagian atas adalah mahkota. Kemudian kita masuk ke struktur gigi. Adapun bagian-bagian di gigi yaitunya di sini, di bagian depan adalah gigi seri, kemudian ada geraham depan pertama, geraham depan kedua, kemudian ada geraham belakang, kemudian ada geraham depan, dan ada juga gigi taring. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis gigi. Jenis-jenis gigi terdiri dari 3. Yang pertama itu ada gigi seri, yang kedua ada gigi taring, yang ketiga ada gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan gigi taring untuk mengoyak makanan. Nah, pada gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Semua gigi tersebut melaksanakan fungsinya masing-masing sesuai dengan makanan yang akan dicernanya. Selain di mulut itu terdapat gigi, juga terdapat lidah. Silakan Anda amati, ini adalah bagian atau struktur dari lidah. Pada mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Tadi kita telah membahas mengenai gigi, struktur gigi, dan jenis-jenis gigi. Sekarang kita masuk kepada lidah. Nah, di sini silakan Anda perhatikan bagian dan struktur dari lidah. Silakan Anda perhatikan gambar yang Ibu pegang ini. Apakah ada jelas tampak bagian atau struktur dari lidah? Ibu. Nah, di sini di dalam lidah terdapat katup tenggorokan. Kemudian ada amandel, kemudian ada jendela pintu, ada celah ujung, kemudian ada celah lidah, dan kemudian di sini terlihat pada bagian-bagian lidah kita dapat merasakan pahit, asin, asam, dan manis. Di sini pada bagian-bagian lidah, pada bagian pangkal yaitunya dapat merasakan pahit, sedangkan geser ke depan itu merasakan asam, pada tepi kiri kanan itu dapat merasakan asin, sedangkan pada ujung lidah dapat merasakan manis. Mengenai struktur lidah tadi, apakah ada Nanda yang tidak paham mengenai struktur yang telah Ibu jelaskan? Izin bertanya, Bu. Ya, Susi. Tadi kan sudah Ibu jelaskan tentang bagi-bagian lidah, fungsi lidah. Nah, yang ingin saya tanyakan, Bu, apakah fungsi amandel pada lidah bagi tubuh kita, Bu? Ya, yang ditanyakan oleh Susi mengenai amandel pada lidah. Fungsi amandel pada lidah ini yaitunya untuk menangkap kuman baik itu berupa bakteri ataupun virus yang masuk ke mulut saat kita bernafas. Apakah ada yang lain yang ditanyakan? Kita telah membahas mengenai struktur dari mulut. Sekarang kita akan masuk mengenai struktur dari kerongkongan, di mana panjang kerongkongan yaitunya lebih dari 20 cm dan lebarnya 2 cm. Kerongkongan ini dapat melakukan gerakan melebar atau menyempit, bergelombang atau meremas-remas, gunanya untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Nah, di depan ini sudah terdapat struktur dari kerongkongan. Nah, pada kerongkongan terjadi suatu gerakan yaitunya dinamakan dengan gerakan peristaltik. Adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan gerakan peristaltik yang terjadi pada kerongkongan? Bu, Ya, Pika? pada gerakan peristaltik, otot-otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya di saluran pencernaan. Benar yang telah disebutkan oleh Pika tadi, pada kerongkongan terdapat suatu gerakan yaitunya gerakan peristaltik, gerakan mendorong makanan. Di sini terlihat makanan. Nah, di sini terjadi pelebaran atau suatu gerakan. Setelah melewati mulut, kemudian masuk ke dalam kerongkongan,
Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam lambung. Di sini kita akan membahas struktur dari lambung. Struktur dari lambung seperti yang Ananda lihat pada papan tulis ini terdiri dari fundus, kardiak, dinding lambung, pilorus, duodenum atau usus 12 jari, kemudian yang terakhir adalah lapisan otot polos. Kemudian ada bagian struktur dari lambung yaitunya pilorus. Ada yang tahu apa maksud dari pilorus pada bagian struktur dari lambung? Ya, Bu. Mirfa? Pilorus adalah daerah bawah, daerah yang berhubungan dengan usus 12 jari. Struktur yang kedua yaitunya ada kardiak. Siapa yang tahu mengenai kardiak? Bu. Kardiak adalah daerah atas, daerah pintu masuk makanan dari kerongkongan. Betul sekali yang dibilang oleh Liza. Struktur selanjutnya yaitunya ada fundus. Siapa Bu. yang mau? Bu, Ya, silakan Susi. fundus adalah daerah tengah pada lambung yang bentuknya membulat. Betul sekali jawaban dari Susi. Nah, sekarang setelah kita memahami panjang lebar dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, Ibu akan memberikan Ananda soal berupa lembar kerja. Nah, Ibu akan membagi Ananda menjadi 2 kelompok. Di sebelah kanan Ibu kelompok 1 dan sebelah kiri Ibu kelompok 2. Ibu akan memberikan Ananda waktu untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya itu selama 30 menit. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu. Ini untuk kelompok 1, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Kelompok 2. Anda untuk berdiskusi sudah habis. Sekarang silakan pilih satu dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah Ananda diskusikan tadi. Silakan dari kelompok 1, siapa yang ingin presentasikan? Berdiri di sini pada sana, Bu. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Baiklah, pertanyaan pertama bagian mulut, yaitu isilah bagian yang ditunjuk dengan nama yang benar. Bagian yang A ialah mahkota, bagian B akar, bagian C enamel, bagian D pentil, bagian E ruang pulpa, bagian F gusi, dan bagian G periodontal ligamentum. Dan kedua, mengapa manusia memiliki warna bibir yang berbeda? Jawabannya ialah karena bibir tiap manusia memiliki jumlah pembuluh kapiler yang berbeda atau memiliki kebiasaan yang berbeda-beda yang juga berpengaruh terhadap warna bibir seperti sering merokok, sering minum kopi, dan menggunakan produk yang kadaluarsa. Baiklah, masuk ke pertanyaan bagian B. Yang pertama yaitu isilah bagian yang ditunjuk dengan nama yang benar. Bagian yang A adalah parotid gland. Yang kedua, salivary gland stone. Pertanyaan yang kedua yaitu apakah lidah bagian depan hanya dapat mengecap rasa manis saja? Jawabannya yaitu tidak, karena lidah bagian depan juga terdapat papila yang merespon terhadap rasa selain manis. Namun, kebanyakan papila yang berada di bagian depan lidah merupakan papila yang merespon rasa manis, oleh karena itu umumnya kita merasakan. Pertanyaan ketiga yaitu mengapa saat melihat makanan yang sedap kita mengeluarkan air liur yang banyak? Nah, kami tidak dapat menjawab pertanyaan. Nah, dari kelompok kami tidak dapat menjawab pertanyaan yang ketiga. Kami kembalikan kepada guru pembimbing. Nah, kelompok 1 tidak dapat menjawab pertanyaan nomor 3. Sekarang, apakah ada dari kelompok 2 yang tahu jawaban dari pertanyaan dari kelompok 1? Ada yang bisa menjawab? Izin mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan kita. Baiklah. Di sini kami mencoba menjawab.
Saat melihat makanan, rangsangan bau yang terlihat lezat, otak akan salah mengira bahwa kita akan segera makan. Oleh sebab itu, otak langsung bereaksi dengan cara mempersiapkan sistem pencernaan, termasuk memberi perintah kepada kelenjar saliva untuk memproduksi air liur. Nah, itu adalah jawaban dari kelompok 2. Silakan kelompok 1. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baiklah, kami tutup langsung. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan perwakilannya. Ya, Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Fitrianti, perwakilan dari kelompok 2. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitunya tentang faring dan esofagus. Nah, adapun pertanyaannya, istilah bagian yang ditunjuk dengan nama yang benar. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, untuk menjawabnya, bagian A adalah dinamakan dengan pharynx, bagian B dinamakan dengan togu, bagian C dinamakan dengan epiglottis, bagian D dinamakan dengan larynx, bagian E dinamakan dengan esophagus, dan bagian F dinamakan dengan trakea. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa bila seseorang yang makan sambil berbicara, makanannya dapat keluar melalui hidung? Silakan perhatikan temannya untuk berdiskusi. Baik, Bu. Silakan lanjutkan kelompok 2. Nah, jawabannya yaitu karena jika saat kita berbicara, klep epiglottis pada tenggorokan terbuka, sehingga ada makanan yang seharusnya masuk dalam kerongkongan justru masuk ke dalam tenggorokan. Nah, hal itulah yang menyebabkan kita berbatuk-batuk pada setiap tersedak, sehingga makanan sebagian akan dikeluarkan melalui hidung. Pertanyaan selanjutnya yaitu, gerakan mengunyah makanan oleh kerongkongan disebut dengan gerakan. Jawabannya yaitu gerakan peristaltik. Pertanyaan selanjutnya yaitu istilah bagian yang ditunjukkan dengan nama yang benar. Nah, jawabannya yaitunya tentang bagian lambung. Yang satu adalah esofagus, bagian nomor 2 adalah kardia, bagian yang 3 adalah fundus, bagian nomor 4 adalah selaput lendir, bagian nomor 5 adalah otot lapisan, bagian nomor 6 adalah lambung mukosa, bagian nomor 7 adalah tubuh perut, bagian ke-8 adalah pyloric antrum, bagian ke-9 adalah pylorus, dan bagian ke-10 adalah usus 12 jari. Pertanyaan selanjutnya yaitu, enzim apa sajakah yang terdapat pada lambung? Nah, jawabannya, enzim yang dihasilkan lambung ada beberapa macam, yaitu ada pepsin yang memecahkan protein menjadi pepton, selanjutnya lipase yang memecah lemak menjadi asam lemak, dan gliserol, asam klorida, HCl yang mengubah pepsinogen menjadi pepsin dan membunuh mikroorganisme patogen, serta renin yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah fungsi dari lambung? Nah, fungsi dari lambung adalah ada 6 macam. Yang pertama yaitu menyimpan makanan, yang kedua lambung untuk mencerna makanan, yang ketiga untuk membunuh mikroorganisme yang berbahaya, yang keempat membantu penyerapan vitamin B12, yang kelima mengontrol hormon, dan yang terakhir adalah untuk meredam bahaya asam lambung. Baiklah, hanya itu hasil diskusi kami dari kelompok 2. Terlebih terpulang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali jawaban dari anak-anak semua. Sekarang silakan tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menguji pemahaman Anda terlebih dahulu melalui latihan. Silakan Anda kerjakan dalam waktu 10 menit.
menit, silakan Ananda kumpulkan. Dan sekarang waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan latihannya. Baiklah, setelah kita memahami materi pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan materi yang kita bahas pada hari ini, yaitunya mengenai saluran pencernaan. Yang kita bahas yaitunya ada 3, yaitu struktur dari mulut, kerongkongan, dan lambung. Ibu harapkan Ananda bisa memahami materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan Ananda pada masa pandemi saat sekarang ini. Baiklah, sebelumnya silakan membaca doanya. Siapa yang akan memimpin? Iya, Bu. Silakan Reva. Cepat duduk, siap. Sabar, alhamdulillah. Hormat. 3. Bersyukur, mulai. Alhamdulillah.